Siapa orang yang melakukan dosa besar, maksudnya, maka kesaksiannya tertolak. Nah ini penting ini. Yang paling gampang aja Pak, saksi di kita yang paling umum saksi nikah. Saksi nikah ini mohon diperhatikan. Jangan sembarangan menjadikan seseorang sebagai saksi nikah. Dari konsep ini, siapa pelaku maksiat maka kesaksiannya tertolak. Saya dulu ngaji kitab Sulam Taufik di Cianjur. Guru saya itu kalau ngejelasin Sulam Taufik sampai ngeri banget Pak dengernya. Kata beliau, zaman sekarang banyak orang yang nikahnya kagak sah, hanya karena gara-gara main cabut sembarangan saksi nikah. Mohon maaf ini, mohon maaf, mentang-mentang umurnya tua, misalkan sesepuh tapi nggak pernah sholat, sering meninggalkan sholat, karena kesepuhannya diangkat jadi saksi nikah. Karena dia paling sepuh di keluarga, sebagai bentuk penghormatan jadi saksi nikah. Itu kalau dalam kajian Sulam Taufik kagak sah nikahnya. Kenapa? Ini manir takaba maksiatan turaddu biha syahadatuhu. Siapa orang yang melakukan perbuatan maksiat, maksudnya dosa besar, ingat, meninggalkan sholat itu termasuk dosa besar. Meninggalkan sholat termasuk dosa besar tanpa udzur. Meninggalkan sholat tanpa udzur termasuk dosa besar. Maka siapa orang yang meninggalkan sholat, maka kesaksiannya tertolak. Saya ulangi Pak ya, saya ulangi terus ini. Maka kalau nanti ada acara pernikahan, kan suka ada 2 orang saksi itu ya. Kalau di sini standar jadi saksi apaan Pak? Sebagai apanya? Standar saksi nikah. Kalau di sini sih pasti pada ngerti lah ya. Cuman kadang di daerah saya sono Keranggan ini masih kalau RT-nya rajin sholat nggak masalah, RT RW rajin ibadah nggak masalah. Ini bukan masalah pangkat jabatannya. Beliau pelaku maksiat bukan gitu. Sebagai contoh saja, orang yang tidak sholat itu sudah masuk kategori maksiat Pak, dan masuk kategori dosa besar. Makanya kenapa perlu bukan cuma masalah walinya saja, saksinya perhatikan. Kita jangan gampang fulan jadi saksi, fulan jadi saksi. Lihat backgroundnya, lihat kesehariannya. Paling gampang sholat apa kagak gitu aja dah. Kalau dia sholat, maaf, melakukan maksiat yang lain tidak, berjudikah atau lain sebagainya. Nah ini karena akan bersinggungan langsung dengan keabsahan pernikahan. Ini satu contoh aja Pak ya, satu contoh saja tentang yang sering terjadi di masyarakat, mengangkat saksi pernikahan 2 orang. Nah ini mohon diperhatikan baik-baik, faktor apakah yang kiranya menjadikan orang itu sebagai saksi pernikahan. Walaupun sekedar saksi, ini kadang dianggap sepele ini, tiban saksi. Padahal kan saksi masuk kategori rukun nikah Pak. Jangan salah itu, saksi masuk kepada kategori rukun nikah. Maka jikalau ada saksi, kesaksiannya tertolak karena kemaksiatannya, berarti gagal, batal rukunnya. Kalau batal rukunnya, batal pula akad nikahnya. Nah gitu. Makanya kenapa kalau dulu, orang dulu tuh apik Pak. Mereka itu sebenarnya bisa menikahkan putrinya. Seorang bapak bisa menikahkan putrinya sendiri, bisa Pak. Zaman sekarang apalagi karena ada tulisannya tuh, dituntun gitu ya. Cuman kalau orang dulu mikirnya begini, yang namanya orang tua itu jadi wali. Kalau wali kan apa Pak? Waliullah. Wali, orang yang paling dekat. Wali, orang yang sangat dekat. Nah dalam kajian tasawuf, dekatnya bukan hanya dekat secara nasab dengan putrinya, bukan berarti sekedar dekat nasab dengan putrinya,
Kan wali ada wali akrab ya saja, ada wali terdekat, wali mujbir dan seterusnya. Tapi kalau dalam kajian tasawuf, wali itu bukan hanya wali kedekatan hubungan nasab, tapi kedekatan dia dengan Allah. Jadi wali itu artinya dekat, orang dekat, bukan hanya dekat secara nasab, tapi dekatnya ibadahnya kepada Allah. Makanya banyak yang suka berwakil sama ulama gitu. Kiai, Habib, Ajengan, saya berwakil kepada Ajengan, berwakil kepada Kiai, tolong nikahin putri saya. Berwakil, bukan berarti nggak mau nikahin anak sendiri. Karena ada keterangan Ustadz lebih afdol yang nikahin bapaknya. Betul, cuman dikaji lebih dalam. Afdol di sini tuh maknanya apa? Ya, kalau seandainya ada orang yang lebih dekat kepada Allah dibanding kita, maka sebaiknya serahkan kepada beliau. Itu maksudnya Pak. Jadi wali itu, ini karena ngaji tasawuf kok ya, fikih tasawuf begitu tuh. Kalau fikih kita, fikih muamalah, fikih ibadah, ya begitu. Wali itu yang dekat hubungan nasabnya dengan si calon pengantin wanita itu. Tapi dalam kajian tasawuf, wali itu bukan sekedar wali nasab, tapi wali orang yang dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak orang dulu sering mewakilkan ya, menikahkan putrinya kepada para kiai, kepada para ustadz, para habaib dan seterusnya, karena merasa bahwa beliau lebih dekat kepada Allah. Itu maksudnya, nyari afdolnya aja.